Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya Fajin Amik akan mencoba melanjutkan pemaparan atau penjelasan materi dari mata pelajaran PPKN di kelas 11 semester 1. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dinamika demokrasi dalam hal demokrasi Pancasila. Dan sekarang kita memasuki bab 3 di kurikulum khusus masa pandemi COVID-19 ini, yaitu mengenai ancaman negara di kelas 11 semester 1. Seperti yang kita ketahui, kurikulum di masa pandemi COVID-19 atau masa darurat atau kondisi khusus ini dikeluarkan oleh Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemdikbud melalui surat keputusannya nomor 18 /H/KR/2020 tentang KI dan KD pelajaran pada Kurtilas pada PAUD pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Kompetensi dasar yang menjadi acuan kita sekarang adalah 1.3 dan 2.3, yaitu 1.3 bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar 2.3 yaitu bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, di bab 3 ini, ancaman terhadap negara dan cara mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa hal yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman negara dan upaya penyelesaiannya dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang ancaman negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, kita memasuki ke materi. Mengenai ancaman terhadap integrasi nasional, pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih sebetulnya ancaman terhadap integrasi nasional itu. Dalam hal ini ancaman negara itu. Otomatis karena ada ancaman negara di sana ada kata ancaman. Ancaman diartikan sebagai usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan suatu negara. Itulah ancaman. Ancaman itu di dalamnya ada beberapa jenis dan sumbernya juga, kemudian bentuknya juga. Bisa dilihat di sini, ancaman itu ada jenis, sumber, dan bentuk ya. Lalu sebelum kita bicara banyak tentang apa itu ancaman dan bagaimana ancaman itu ada dalam suatu negara, kita juga harus mengetahui Indonesia merupakan negara besar, negara maritim, negara kepulauan, negara yang dibentuk dan dikelilingi oleh perairan. Perairan lebih besar daripada daratan. Posisi Indonesia itu sangat strategis. Dan kemajemukan yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia itu rawan. Rawan terhadap apa? Rawan terhadap berbagai bahaya, ancaman dari berbagai pihak. Dan posisi silang Indonesia itu menjadikannya sebagai poros atau sumbu jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Artinya,
secara geografis Indonesia itu memiliki posisi yang sangat strategis. Karena posisinya yang strategis, karena posisinya yang bagus tadi untuk perdagangan dan lain-lain, maka itu juga mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan menumbuhkan atau akan memunculkan ancaman tersendiri terhadap keberadaan atau eksistensi dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, ancaman yang muncul tadi harus bisa diantisipasi oleh negara Indonesia itu sendiri. Bisa dilihat dalam peta ini bagaimana kita dikelilingi oleh negara-negara di kanan kiri kita, depan belakang atau selatan dan utaranya. Banyak sekali, ada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua New Guinea di timur, dan ada Timur Leste, kemudian ada Australia yang tidak jauh dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, selanjutnya ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, untuk membahas ancaman terhadap integrasi nasional ini, kita harus tahu bentuk ancaman terhadap negara Indonesia itu sendiri. Kalau tadi kita sudah memahami pengertian ancaman itu seperti apa, sekarang kita memasuki apa saja bentuk ancaman terhadap negara Indonesia itu sendiri. Tadi pengertian sudah, jenis-jenis ya, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia apa saja. Ada beberapa. Yang pertama, ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang kedua, ancaman disintegrasi. Yang ketiga, ancaman globalisasi. Yang keempat, ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Secara eksplisit disebutkan bahwa tugas pokok TNI itu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tugas pokok TNI ini dapat dilaksanakan melalui, pertama, operasi militer untuk perang. Yang kedua, operasi militer selain perang. Ada dua hal yang bisa dilaksanakan oleh TNI dalam hal tugas pokoknya. Operasi militer untuk perang ini maksudnya sebuah aksi yang menggunakan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain. Operasi militer sering melibatkan operasi udara, operasi darat, dan operasi laut dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi. Agresi terhadap apa? Terhadap negara Indonesia dan atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain. Sementara jika operasi militer selain perang, yang kedua ini, atau disingkat OMSP, adalah tugas Tentara Nasional Indonesia di samping tugas operasi perang. OMSP atau operasi militer selain perang ini lebih fokus pada upaya mencegah perang, menyelesaikan konflik, mengupayakan perdamaian, dan mendukung pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis dalam negerinya. Istilah lain dalam OMSP adalah Operasi Mendukung Perdamaian atau OMP atau Peace Support Operation. Selanjutnya, ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi di sini bagaimana ancaman dalam suatu negara yang bisa menimbulkan perpecahan, baik itu terjadi di dalam satu daerah atau daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sementara ancaman globalisasi adalah bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi itu bisa mengancam
keutuhan kultur atau masyarakat suatu negara termasuk Indonesia. Nah, di sini termasuk misalkan budaya hedonisme, budaya barat yang tidak bisa disaring oleh kita, itu merupakan salah satu ancaman terhadap negara kita dalam hal sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai bangsa, nilai-nilai budaya bangsa ini sebetulnya ini lebih banyak menyerang ke tata kehidupan, sikap dan perilaku dari masing-masing, dari setiap warga negara, dari setiap anggota warga suatu negara, seperti dalam pola hidup dan yang lain-lainnya. Adanya budaya konsumerisme, kemudian adanya budaya hedonisme tadi, ada budaya bagaimana mengedepankan budaya kesenangan seperti yang diterapkan di barat. Itu adalah contoh-contoh dampak negatif dari menjamurnya budaya yang berasal dari luar, yang tidak bisa ditangkis oleh kita khususnya yang melanda anak-anak muda sekarang. Selanjutnya, yang kedua, submateri mengenai berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ini berbagai ancaman ini terjadi di berbagai bidang, yaitu meliputi IPOLEK Sosbud Hankam. Apa itu IPOLEK Sosbud Hankam? Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, ancaman ideologi dalam hari ini yang pertama yaitu ancaman ideologi. Ancaman ideologi ini merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu apa? Kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, falsafah negara, ya. Artinya pedoman hidup juga kita yaitu Pancasila. Pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Karenanya Pancasila merupakan dasar negara kita yang harus dijadikan acuan dalam pola gerak-gerik hidup kita, dalam acuan atau pedoman hidup kita, dalam khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ideologi ini jelas sekali lagi ideologi Pancasila. Yang selanjutnya dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini, ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu aspek dalam negeri maupun aspek luar negeri. Kenapa ada aspek dalam dan luar negeri? Dalam bidang politik itu kan bagaimana cara mendapatkan sesuatu, melaksanakan dan mempertahankan sesuatu itu sendiri, khususnya kekuasaan. Nah, itu ancaman dari bidang politik itu bisa dari dalam atau bisa dari luar. Dari dalam artinya dari dalam negeri itu sendiri, baik kondisi masyarakat, kondisi daerah, faktor sosial dan politik di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak stabil, itu bisa menimbulkan ancaman dalam bidang politik, seperti memunculkan budaya-budaya yang buruk, misalkan misalkan kisruh politik dan lain-lain. Kemudian yang berasal dari luar, ya bisa saja kondisi dari luar dunia internasional bisa saja mengakibatkan bagaimana kisruh politik yang akan terjadi di negara kita. Misalnya apa? Misalnya sekarang saja misalkan, walaupun misalkan yang terjadi perang antara negara lain, misalkan negara-negara di Amerika, Eropa dan lain, tapi biasanya Indonesia kena dampaknya, baik itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang politiknya, sosialnya, itu pasti biasanya ada berdampak karena satu sama lainnya saling terhubung setiap negara itu, apalagi jika kita mengadakan kerjasama dengan salah satu negara yang berkonflik. Kemudian bidang ekonomi itu, ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal, ya, dari dalam dan dari luar.
ancaman bidang ekonomi, sama kurang lebih tidak terlalu jauh bedanya dengan bidang politik tadi. Ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Faktor daerah, warga negara dalam itu sendiri ataupun dari dunia internasional. Selanjutnya, bidang ekonomi, ancaman dalam bidang ekonomi dikelompokkan jadi internal dan eksternal, sudah ya. Bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini, ancaman dalam bidang sosial budaya dibedakan jadi dua, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam contohnya apa? Contohnya bagaimana tingkat kepedulian antar satu sama lain sama warga negara sudah luntur, dan adat-adat yang memang sudah mulai luntur. Itu merupakan ancaman. Menghilangnya budaya gotong royong dan yang lain-lain. Ya, terus mulai lunturnya juga budaya-budaya di setiap suku-suku yang ada di Indonesia misalkan. Itu bisa menyebabkan ancaman dari dalam. Itu yang dimaksud ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari luar itu contohnya misalkan bagaimana budaya-budaya hidup gaya barat diterapkan di Indonesia. Mohon maaf, sekarang sedang ramai-ramainya hip hop misalkan, atau misalkan seperti yang sudah terjadi di kita, gaya hidup seperti anak punk dan lain-lain. Itu merupakan budaya-budaya memang bukan asli dari kita, tapi dari luar dan diterapkan di kita, dan kita banyak yang melaksanakan itu, banyak mempraktikkan itu. Hal-hal seperti itu yang harus diluruskan, karena itu bukan budaya asli kita. Selanjutnya, ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, inilah yang dimaksud ancaman dari dalam bidang sosial budaya tadi, termasuk isu kemiskinan, masih banyaknya masyarakat miskin di kita, isu keterbelakangan, masih banyak yang belum bisa baca misalkan, dan ketidakadilan, bagaimana pelaksanaan hukum yang dinilai carut marut atau dinilai kurang adil. Itu bisa menyebabkan ancaman bidang sosial budaya. Nah, bagaimana strategi mengatasi berbagai ancaman militer dalam membangun integrasi nasional? Konsepsi tentang keamanan dan jenis ancamannya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keamanan tradisional, yang kedua keamanan non-tradisional. Jadi itu. Apa itu keamanan tradisional? Keamanan tradisional itu konsepsi keamanan yang lebih ditekankan pada kepentingan keamanan yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah. Ancaman tradisional berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi. Gitu ya. Kalau misalkan keamanan non-tradisional itu adalah keamanan yang lebih ditekankan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara atau non-state actor. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Itu ya. Bentuk ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional ini diantaranya perompakan, illegal logging, illegal fishing, kemudian human trafficking, atau selain itu apalagi ya, pembajakan, narkotika, ya masih banyak, perampokan bersenjata misalkan, masih banyak. Selanjutnya, ini tadi penjelasan tentang keamanan tradisional, keamanan non-tradisional. Selanjutnya mengenai poin yang kedua, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat bagaimana budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia bergabung satu sama lain menambah khasanah kekayaan budaya Indonesia.
di sini Bhinneka Tunggal Ika hadir sebagai semboyan negara yang dianggap sebagai modal untuk bersatu. Betul tidak? Betul. Benarkah Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan? Benar. Kenapa? Karena tanpa Bhinneka Tunggal Ika tak akan ada yang namanya persatuan. Ya. Makanya disebut semboyan negara Indonesia sebagai modal untuk bersatu ini ya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian prinsip dasar dalam hal ini adalah bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara kita menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut Sishankam Rata. Sishankam Rata itu ya sudah tertera di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1900 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya disebut Sishankam Rata. Kalau di luar sana, di negara-negara lain itu ada konsep seperti wajib militer dan lain-lain. Di kita ada yang namanya Sishankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini adalah pada hakikatnya segala upaya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, atau menyeluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sishankam Rata ini menempatkan TNI dan Polri, TNI Polri sebagai kekuatan utama dan partisipasi warga negara sebagai kekuatan pendukung. Secara bersama-sama bersatu padu sebagai wujud dari tanggung jawab bersama dalam mempertahankan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Untuk menjaga keutuhan negara kita dan tahu cara mengatasi berbagai ancaman yang mengganggu atau yang datang kepada negara kita dan dianggap membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah masyarakat harus ikut berperan serta aktif dalam hal membangun integrasi nasional. Bagaimana caranya? Dengan caranya masing-masing, dengan profesinya masing-masing. Siswa belajar yang giat, rajin. Seorang guru mengajar dengan baik dan benar. Seorang karyawan swasta di perusahaan bekerja dengan telaten dan ulet. Harus seperti itu, harus sesuai tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing supaya seimbang. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman demi membangun integrasi nasional dalam hal ini harus dilakukan dengan cara apa? Satu hal, yaitu menaati peraturan di sini. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membangun integrasi nasional supaya kalau taat aturan maka tidak akan menimbulkan masalah atau ancaman terhadap diri kita atau bangsa dan negara kita.